umur 2 tahun ya kemarin sama dengan saya, egonya gede banget. Ya, egonya gede banget, kemauannya keras, tidak tapi saya akhirnya belajar bagaimana bernegosiasi antara Sunda sama Kian itu benar-benar kita tuh akhirnya bagaimana caranya bernegosiasi sama mereka. Jadi kemauannya keras-keras dua-duanya. Jadi kalau yang 4 itu bisanya kalau saya sarankan ini dan itu misalnya gitu kan dulu sebelum kenal active listening yang tadi gitu ya, itu dia lebih menyanggupinya atau mengikutinya. Tapi kalau yang ini nggak bisa. Ya, jadi kedua yang 5 dan 6 itu saya perlu calling down gitu kan, belajar akhirnya belajar meng-calling down kan dan benar-benar menegosiasinya seperti apa ya. Itu ini banget penting banget ya. Jadi itu pembelajaran saya sih dari mereka. Jadi intinya adalah bahwa mereka tantrum, mereka punya keinginan yang kuat, mereka punya emosional ini dan itu gitu ya. Itulah pembelajaran saya gitu ya. Jadi bagaimana mendampingi mereka dan bagaimana menegosiasikannya dan lain sebagainya. Karena itu saya yakin bahwa mereka karena bibitnya dari saya salah satunya itu adalah bagian dari diri saya. Jadi dalam menyikapi mereka adalah juga menyelesaikan apa yang masih unfinished business di diri saya gitu Kang Adit. Gimana Kang Adit? Iya, udah gini. Okay, Ya ini berlaku buat semuanya juga ya. Jadi anak-anak tuh refleksi. Jadi mereka guru kita dan kita perlu ngapain nih, perlu belajar apa. Intinya gitu sih ya di mereka. Oke, makasih Kang. Ini biar nggak penasaran Kang Ilmi apa Teh Ilmi nih ya. Pertanyaannya ya Kang, kami sering bilang ke anak yang paling besar usia 8 tahun bahwa dia harus menyayangi, menjaga, melindungi kepada 3 adiknya karena itu tanggung jawab sebagai anak yang paling besar. Apakah bahasa itu terlalu berlebihan dan menjadi beban yang memberatkan dia sebagai anak? Dan bagaimana cara efektifnya? Usianya berapa itunya anak yang tadi kakaknya? 8 tahun yang nomor 1, terus punya adik 3 orang. Oke, jadi iya dalam faktanya dalam kasus di lapangan di saya itu banyak banget yang punya status dulunya anak pertama ya. Ini udah dewasa nih klien gitu ya. Dan banyak ya. Itu akhirnya lebih banyak memikirkan adik-adiknya sampai dewasa gitu. Sampai dewasa. Dan kadang-kadang nggak realistis. Maksudnya apa? Ketika orang tuanya pada nggak ada, dia merasa bertanggung jawab atas hidup adik-adiknya. Padahal adik-adiknya itu ketika melakukan itu, adik-adiknya tidak mandiri. Gitu. Karena merasa terus dibantu dan didampingi. Jadi, nah kata-kata itu juga bisa memang menjadi bumerang buat mereka. Jadi, kalau saya sih lebih ke adik-adik, lebih ke kakak-kakaknya gitu ya, ke Giga atau ke Titan, ke adik-adiknya lebih ke saya bilang saling jaga aja. Bukan kamu harus jaga adik-adiknya, tapi saling jaga ya. Gitu ya. Ya saling bantu ya gitu kayak gitu ya. Dan apalagi fokus saya adalah di keyakinan saya di belief system saya di sini saya menancapkan bahwa tiap anak saya ya, anak saya tanda kutip ya. Anda pakai bahasa sosial, bukan anak saya sebenarnya, sayanya dibuang. Anak-anak itu punya potensi masing-masing dan mereka bisa hidup mandiri. Jadi nggak usah nggak harus misalnya tergantung dari saudaranya misalnya atau dari orang lain, enggak. Itu saya buang. Ya. Nah, ketika punya keyakinan itu akan tertanam
secara frekuensi sebenarnya tertanam di bilis sistemnya, di alam bawah sadarnya, bahwa anak itu punya potensi dan dia punya kepercayaan diri yang kuat. Jadi yang namanya nasihat ya, yang namanya penyampaian pesan itu nggak harus pakai verbal, tapi bisa pakai bahasa vibrasi. Jadi ketika kita punya keyakinan bahwa anak ini anak yang bakal berhasil, yang akan sukses, yang akan bisa mampu beradaptasi, itu akan kerekam secara vibrasi. Nah ini penting, ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya ya saya tidak ada pesan-pesan yang menguatkan bahwa dia harus bantu, dia harus jaga adik-adiknya, enggak, ya. Jadi ya sudah punya tugas masing-masing, gitu, bagi-bagi tugas, saling bantu gitu aja sih. Gitu Kai. Baik Kang. Ya, terima kasih. Oke. Nah sekarang bebas saja ya Kang Dani. Kalau ada yang mau sharing atau mau bertanya, Iya. silahkan. Boleh, silakan. Ada tanggapan lagi mungkin? Atau ada yang perlu ditambahkan? Atau Kang Sandi deh, Kang tolong ditambahkan lagi mungkin. Ada sesuatu yang mungkin apa yang disampaikan oleh saya. Silakan Kang. Oh, tolong admin Kang Sandi Nadine. Ya udah di-unmute. Oke. Paling saya menambahkan yang ini, yang tentang pertanyaan tentang tantrum yang menyakiti. Jadi yang badan Silakan, yang luka dicakar, digigit, lalu yang tadi yang ngebahas anaknya yang memukul gitu. Jadi tantrumnya itu memukul, menyerang. Itu teknik ngehandle-nya kalau di Prodigy itu ya dipukul balik. Jadi misalkan saya posisi sebagai orang tua, kemudian anak tantrum ke saya, mukul-mukul saya segala macam gitu, atau menyakiti segala macam, saya akan bilang, hey itu digituin tuh sakit, dipukul begitu tuh sakit. Rasanya itu kayak gini loh, sini. Rasanya kayak gini nih. Nah, saya atur kekuatan pukulan, cakaran, atau cubitan, segala macam itu, atau gigitan, jadi harus sama. Jadi dia menggigit dengan kekuatan segitu, atau memukul dengan kekuatan segitu, di titik itu, ya saya tunjukkan, gini loh rasanya, nih. Nah, gimana rasanya? Sakit kan? Nah, itu namanya sakit. Kayak gitu. Suka enggak? Ya enggak selalu, ya udah, jangan nempuh cara itu. Jadi intonasi saya itu sama sekali bukan intonasi marah, tapi intonasi memperkenalkan bahwa rasanya dipukul itu sakit dan rasanya itu seperti ini, seperti itu. Kalau misalkan anak saya itu memukul anak lain, memukul temannya apa segala macam, karena saya punya otoritas terhadap anak gitu, saya akan pertemukan anak saya dengan temannya yang dipukul, kemudian saya amati dulu siapa yang bersalah, dan misalkan anak saya yang bersalah duluan, saya akan panggil, saya jadi penengah. Kamu tadi dipukulnya di mana sama, misalnya anak saya Tura namanya. Kamu tadi dipukulnya di mana sama Tura? Oh, di perut. Oh ya, mukulnya kayak gimana? Kayak gini. Oke. Ya udah. Tura diam. Sok, kamu pukul Tura di perutnya. Jangan emosi ya, jangan emosi. Pukulnya biasa, yang kayak tadi, sama di perutnya. Sok, 1 kali. Dah. Udah saya udah dipukul begitu kan, pasti salah satunya nangis. Yang misalnya Turanya nangis. Tinggal saya bilang, tuh kan, dipukul itu nggak enak. Jadi jangan mukul, oke? Udah gitu, udah impas ya, minta maaf. Damai. Metodenya begitu, Kang. Oke, itu metode dari Kang Sandi ya. Jadi boleh setuju, boleh tidak. Oke, jadi kalau saya lebih melihat akar masalahnya. Jadi kalau saya jangan-jangan gitu ya, mungkin sebelum ke caranya Kang Sandi gitu ya, jangan-jangan anak yang seperti itu memang
ada akar masalahnya dari diri kita yang tadi itu, ya. Kalau tadi Kak Intan ya, ada kemarahan di dalam diri kita yang gini soalnya nih. Ini gambaran alam bawah sadar nih, ya. Ini alam bawah sadarnya sedang marah, pengen nonjok mantan suami. Nah, di gambaran ini pengen yang gitu ya, pengen mukul-mukul itu ada di alam pikirannya dan tertransfer, terproyeksi ke alam bawah sadar si anaknya. Jadi sebelum tindakan yang seperti tadi gitu ya, koreksi yang ada di dalam diri kita, ya. Tenangkan dalam diri kita juga ya, bahwa diri kita jangan tantrum juga gitu ya, secara permukaan maupun yang di dalam. Ya, nah yang di dalam ini sangat kuat gitu, powernya itu. Ya, nah seperti itu ya. Kalau boleh ditambahkan lagi gitu, Kang Sandi ya? Ya, begitu Kang. Oke, mungkin itu sudah jam berapa, Bayi? Kita tutup dengan nanya lagi, Kang. Oke, terakhir nih ada nanya lagi, terakhir ya. Apa Mbak Nika ini? Ada dari chat dari Kak Ilmi. Oke, nanya lagi Kang, mengenai mengajarkan kebiasaan ringan tangan di rumah. Kira-kira kalau diajari sejak dini, apakah nantinya akan jenuh dan dewasa, nanti menjadi malas-malasan? Karena dari kecil sering dibiasakan begitu. Sebab suami saya merasa hal itu dan sering tidak setuju dan selisih pendapat dalam hal itu. Oke, maksudnya saling bantu gitu ya. Ya sesuaikan saja kan bantuannya. Ya mungkin saya nggak pakai konsep nih. Misalnya gini, ada air galon nih, saya by pengalaman aja ya jawabnya. Jadi air galon datang nih di depan, ya di depan. Nah, ketika kita dengan ini usia yang kemarin sih belum 2 tahun malah ya, sekian sama Sunda itu. Jadi saya panggil dengan bahasa Sunda itu suka Power Ranger dan Ultraman. Saya bilangnya, Ultraman itu kan, bantu aku gitu. Kita dorong galonnya ke sana, ke meja. Nah, terus dia langsung yang, wah siap, itu langsung gitu-gitu ya. Terus dan Kian itu yang adiknya juga akhirnya ngikutin juga, cet kayak gitu ya. Terus dia dorong, wah gitu. Nah itu aja sudah ikut berperan, gitu ya, ikut berperan. Dan ketika akhirnya datang lagi galon-galon itu, ketika di kemudian hari, itu dengan sendirinya tuh dia mendorong, wah gitu kan, dan pengen dilihat, nih lihat gitu kan ke saya itu. Dan itu perlu ada dukungan, ekspresi, wow gitu kan, nah gitu. Itu buat anak-anak tuh boleh gitu ya, seperti itu. Nah, ada juga yang boleh nggak bantuin ini, boleh nggak bantuin itu, tetap ada minta persetujuannya. Jadi bukan memerintahkan kamu harus gini ya, harus gitu enggak ya. Jadi tetap ada musyawarah. Ya, misalnya nih kamar nih lagi berantakan, kita kumpulkan, kalau anak saya kan juga yang dewasa, ini gimana solusinya? Ada solusinya nggak gitu kan? Ini supaya beres gimana pembagian tugasnya? Gitu. Terus akhirnya mereka rapat sendiri gitu ya, gitu. Jadi tidak memerintah gitu ya di situ. Gitu, Kak Ilmi. Oke, kayaknya udah selesai. Mudah-mudahan bisa menjawab beberapa hal lah gitu kan, gitu. Dan di sesi terakhir saya mau mengajak meditasi sini untuk melepaskan belenggu-belenggu emosi kita yang mungkin kesal sama anak kita gitu ya, kesel atau punya ekspektasi sama anak ya, punya harapan besar ya. Itu malah membebani anak-anak ya. Dan apalagi kalau misalnya anak-anak masih kecil dan kita punya isu dengan pasangan atau mantan pasangan, emosi itu juga sangat mempengaruhi anak-anak. Nah itu mohon diakui jika nanti memang ada dan nanti dilepaskan ya. Oke, kita mulai ya. Silakan tutup matanya.
dan Anda rasakan memang kita cross-check evaluasi jika itu memang ada ekspektasi, ada kekesalan, ada harapan yang membebani, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai. Oke, silakan tutup matanya dan Anda mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Jangan-jangan, termasuk saya ya, masih punya ekspektasi bukan hanya kepada anak-anak, tapi ada ekspektasi juga kepada pasangan. Sehingga dari ekspektasi itu juga tervibrasi kepada anak-anak yang membuat anak-anak tidak nyaman, sehingga anak-anak bersikap kasar mungkin dan lain sebagainya. Lepaskan semuanya jika ada rasa itu di dalam diri kita. Ekspektasi kepada pasangan. Terima pasangan kita dengan sepenuh hati tanpa syarat. Jika kita masih punya ekspektasi dan harapan yang mengganjal atau pernah melukai di dalam hati kita, terhubung dengan jiwa pasangan kita, katakan, maafkan aku jika aku selama ini menyakitimu. Maafkan aku jika aku selalu berekspektasi kepadamu. Aku terima sepenuh hati dirimu dengan segala potensinya. Lepaskanlah emosi-emosi marah, kesal yang menjebak dan membelenggu diri kita, yang membebani jiwa-jiwa kita. Lepaskan. Seperti ada energi yang menguap dari tubuh kita. Lepas. Dan menerima semua yang terjadi pada kehidupan ini sebagai pembelajaran hidup kita. Kemudian kita pun melepaskan harapan-harapan yang membebani anak-anak kita. Ekspektasi. Dan kita sadari ada kata-kata, ada sikap-sikap yang selama ini membuat mereka tidak nyaman. Kita sadari itu untuk dilepaskan, lepaskanlah sepenuhnya. Seraya berkata, wahai anak-anak, maafkan aku. Aku masih belajar dalam mendampingimu. Sesungguhnya kalian adalah guru-guru kami, sehingga kami bisa belajar bagaimana bersikap dengan baik dan memperoleh keterampilan-keterampilan yang akhirnya perlu kita miliki. Bayangkan mereka dan vibrasikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka
dimanapun berada, tetap bisa baik-baik saja. Tetap bisa terlindungi, terselamatkan, dan banyak sayang kepada mereka, siapapun itu dimanapun mereka berada. Mereka mampu hidup dengan mandiri, dan mereka bahagia, sehat, dan sejahtera dalam kehidupannya. Serahkan kehidupan mereka dan kehidupan kita semuanya, berserah diri sepenuhnya kepada Sang Maha Pencipta. Oke, tarik nafas, bilang alhamdulillah atau puji syukur. Oke, cukup. Oke, begitu. Mungkin sebelum diakhiri ada tanggapan mengenai yang barusan, apa rasanya atau mungkin feedback yang lain. Silahkan. Nggak ada? Oke. Udah, Kai? Oke, Kang. Sebenarnya ada tadi Kang, cuman pada speechless sepertinya, Kang. Gimana? Speechless? Speechless, iya. Oh, Maksudnya iya. karena Iya. yang tadi itu gitu. Jadi rasanya apa? Ada ya kalau yang saya rasakan, iya jadi ingin peluk Trisha. Oke. Ada di sampingnya? Itu aja. Ada kan. Oke. Dia mendengarkan semuanya dari awal sampai akhir kan. Oh, hai Trisa. Halo Kang. Ya, ternyata ya. Oke. Iya. Oke, makasih banyak Kang Dani. Oke. Kawan-kawan, makasih banyak sudah bergabung yang dari komunitas Alfa, dari Prodigi dan Prodimar, dari Klub Oase. Tadi yang pertanyaannya Kak Andi itu seru banget tuh tadi ya. 6 gurunya Kang Dani. Kang Dani nanya tuh 2 gurunya Kak Andit gimana tuh? Nanti ya. Bukan, kalau saya nanya ke Kang Andi tuh gurunya banyak. Oke. Ya kan? Anak-anak Oase banyak banget yang didampingi. 100 lebih. Banyak banget. Itu ilmunya makin banyak tuh Kak Andi tuh. Karena yang dipelajari banyak banget. Bisa seminggu nggak kelar nanti itu Iya. penjelasannya. Oke. Jadi nanti insya Allah kita akan adakan lagi sesi seperti ini. Jadi ya kan Kang Dani ya, insya Allah ya kita jumpa lagi. Iya. Nanti kita atur waktunya. Baik. Jadi terima kasih banyak untuk Kang Dani dan semua kawan-kawan yang sudah bergabung. Ya, kalau saya pribadi, tadinya mau sharing, nggak jadi. Ya dari teman-teman Oase, dari teman-teman Prodigi, ya Prodimar, terima kasih juga atas partisipasinya. Sama-sama Kang. Baik, oke sampai jumpa lagi dan. Oh ngefoto dulu ya? Oh iya, yang foto siapa Kang? Ada Teh Cici. Iya. Oh, Oke, siap. Pakai aba-aba. Boleh mungkin intinya apa
video-videonya dibuka-buka biar kelihatan. No. Oh, tuh ada Kang Ali Batam dan Teh Ilmi. Wah, banyak. Ayo, bergaya. Oke. Kayaknya yang mesra ya, Kang? Iya. Oke. Udah ya, cuma 1 tab aja. Oke, tahan 1, 2, 3. Jadi apa enggak gue? Udah belum, Ci? Udah kan? Iya. Itu ada Kanur Aini ternyata katanya mau sharing. Ya udah. Oke. Udah difoto ya, Kang? Udah ya? Sudah. Iya. Oke. Saking lengketnya gini terus sama. Iya. Kirain belum. Oke, sip. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Semuanya yang saya sampaikan itu by experience saya, juga Kang Sandi juga. Boleh diambil, boleh tidak. Jadi silakan ditimbang-timbang dan dilakukan di masing-masing ya pengalamannya. Itu yang paling penting sih gitu ya. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam semuanya. Ya. Terima kasih banyak. Bye-bye. Bye. Baik, makasih ya. Ya, Pak Robert, Pak Didi, ya, sama-sama Kang Denis, sangat bermanfaat. Ya, semuanya. Nanti kalau kita bikin sesi khusus untuk klub oase nggak apa-apa ya, Kang? Nggak apa-apa, silakan. Dipas-pasin aja. Kak Ira masih ada tuh, Kak Ira. Kak Ira, are you still there? Oh iya, Kak Ira. Mau langsung meeting di sini. Waduh, semangat banget. Oke. Ya. Saya live ya. Makasih. Ya, makasih banyak. Bye.